Aduh, maaf. Halo. Hai, maaf, sorry. Miane. Gitu deh, tahu kan? Kita kan wifi ini ya, fakir wifi. Gitu deh. Sorry. Kita connect lagi ya, Cinggudel. Yuk, join lagi yuk. Coba dipanggil teman-temannya. Mari kita join lagi teman-teman. Enggak, Anyong, Karisna. Kita panggilkan tamu kita satu lagi ya. Ini tadi kayaknya glitch aja. Soalnya sebenarnya connect. What? 1 jam? Gitu ya, Karisna ya. Ini kayaknya karena Bunda ini baru join, gue rasa ya. Jadi mau supaya Bunda bisa ikutan lama. Oke, back. Jadi, Cinggudel sekalian, sorry tadi ada gangguan teknis, nge-glitch ya wifi di kosan gue. Nah, sekarang kita sudah balik lagi online. Kita mau panggilkan satu lagi teman sekelas Drakor Class yang juga sudah menulis belasan, ini on the way 20 katanya, ini menuju ke 20, tapi sekarang sudah belasan antologi yang diterbitkan. Coba ibu rumah tangga ya, dengan segala passionnya, punya waktu untuk mengurus keluarga, mengurus suami, anak-anak, 3 anak yang hebat-hebat, dan sekarang mau cerita sama kita gimana membagi waktu, gimana punya inspirasi, menggali ide buat menulis antologi yang belasan itu. Balik lagi, yang belasan itu. Oke? Let's see. Hai. Kita panggilkan. Kita panggilkan penulis dengan nickname VIP or Ahin_Disney. Caca, waiting for VIP. Caca, waiting for Lita. Aish. Halo, annyeong. Akhirnya ya, kayaknya Mbak Kirain diriku telat. Aku udah berlari loh. Hari kemana? Kayaknya ya VIP. Khusus karena VIP ini harus reconnect, sehingga kita punya 1 jam. 1 jam. Kelihatannya Pokoknya ini keren, Karani mah keren. Keren, bener. Gue tadi, gue pikirkan masalahnya bisa aja ini nanti tiba-tiba dari belakang kan, maaf ya Mbak Rani, ini sudah masuk jam kerja lagi, akan kita pusing ya kan, itu kan bad ya. Nggak, pokoknya udah dikasih waktu jam 1 gitu. Udah istirahatnya aja dikorbanin buat kita, coba. Totalitas. Tapi kan kita kan bucin yang totalitas, tidak lupa prioritas. Oke? Setuju. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak VIP Ahin Jisung, salah satu kontributor Drakor Class. Boleh kenalan dulu dong, Mbak VIP. Kenalan dulu sama teman-teman di Drakor Class. Halo, annyeong. Nanen, Talita, Hamida, yeay. Nama Talita Rahma. Kalau misalnya nama penanya Lita ETR, terus kalau di Drakor Class pakai VIP Ain Jisang. VIP itu buat fandomnya Big Bang, very important person. Kalau Ain tau lah ya, aktor di drakor maupun film Korea. Jisang juga sama gitu, Kak Dwi. Itu jadi kelihatannya nickname menggambarkan ini bias kaca kelihatannya.
Oh iya dong, bias pokoknya. Bias pokoknya ya. Totalitas. Totalitas kita. Jadi ini Rani sehari-hari apa nih? Sehari-hari ibu rumah tangga, apa ada pekerjaan, Hmm, apa gimana? sehari-hari hanya mengurusi tiga bocil-bocil. Tiga Yang bocil-bocil. pertama, tiga bocil. Yang pertama kan umurnya masih mau 7, yang kedua mau 5 tahun, yang Uh, kecil masih 1 tahun 6 bulan. Jadi masih waduh. kecil-kecil lah, dempet-dempet. Wah, Kalau kata orang handful. capeknya sekalian kakak katanya. Oke, oke. Biar sekalian capeknya gitu katanya ya. Ya, jadi ngurusinnya capeknya sekalian, gedeinnya sekalian gitulah. Oke, gedenya sekalian, emaknya juga, ini sekalian gitu ya. Ini aku dapat infonya Lita tuh punya belasan dan menuju 20 antologi. Cerita dong, gimana? Hampir, hampir belum Hampir 20, hampir 20. hampir. Masih banyak yang lebih, masih banyak yang lebih juga gitu. Jadi hitungannya ini masih proses belajar. Sangat masih Hmm. proses belajar. Sekarang sudah 14 antologi, Oh, ya. Ada yang fakta, ada yang cerpen, ada yang cerita anak, ada yang teen lead masuknya, jadi remaja, jadi udah mulai banyak lah genrenya gitu. Tapi belum coba horor, belum coba lucu kayak Karani juga. Jadi memang masih dieksplor lagi gitu kan. Jadi memang masih proses belajar juga Kak Dwi. yang paling banyak temanya apa, Lid? Yang paling banyak itu sekarang lagi ngambil parenting Kak. Yang Jadi paling banyak tentang ada berapa? pengasuhan anak ya, tentang pengasuhan anak ya. Itu ada berapa antologi bertema itu tuh parenting? Antologi untuk pengasuhan anak ada tiga antologi khusus pengasuhan anak. Apa namanya, perempuan inspiratif itu satu antologi, cerita anak itu ada satu antologi, teen lead satu Mm-mm. antologi, terus yang lainnya ya macam-macam lah maksudnya gitu. Oh, Tapi tetap temanya inspiratif. Tapi tetap inspiratif lah. Eh, cerita dong dari awal kesukaan menulis gimana sih sampai bisa akhirnya nulis antologi Ntar aku sampai ngedongeng loh kalau ditanyain gitu, aku ngedongeng loh. apa kelihatannya IG-nya tahu sehingga yang tadi dibuat nah ini khusus buat CVIP ini ya kayaknya sejam bisa kurang jadi oke deh kasih sejam Jadi aku jadi malu silakan kalau digituin. enggak lu malu tolong aduh gimana gimana coba cerita dulu ini kelihatannya silakan coba-coba cerita sorry tadi aku glitch lagi boleh cerita Oke, nggak diriku ini apa namanya? bocilnya Bentar mau ya, ada ikut iklan. ada iklan Nih oke kita dari kecil seneng nulis. Jadi memang cita-cita dari kecil itu pengennya jadi sutradara Kak Dwi. Gitu. sutradara Awal ya awal mulanya ya, awal mulanya suka Mm-mm. menulis memang dari kecil. Kecil udah Mm-mm. jualin apa namanya komik-komik buatan sendiri lah. Jadi misalkan pakai kertas HVS itu terus digambar sendiri, jual Uh, sendiri kayak gitu. Terus ada udah cuma sebatas itu sih. Iya cuma sebatas ada itu. Terus kenapa? ada yang beli Ada, waktu itu zaman 500 perak aja udah seneng banget, 500, 700. Ceritanya juga permintaan, misalkan nih temanku bilang, aku mau dong cerita horor gitu. Nah, dan ntar gambarnya tuh ya udah misalkan gambar demit gitu ya kan, gambarku juga acak-acak gitu, acak adut. Tapi ya udah karena gambarnya udah horor, jadi mungkin mereka juga udah tertarik karena gambar horornya kan dibanding ceritanya gitu. Terus oke Terus abis itu masuklah ke SMP gitu. Kalau SMP sih bukan ke nulisnya malah karena pengennya jadi sutradara kan, jadi belajar acting ceritanya. Belajar oke acting tuh ikut kelas kepribadian.
Terus kalau di kelas kepribadian dulu tuh ada modeling sama apa namanya sama acting. Nah belajarlah di situ. Terus ikut sinetron Saras 008, terus apa Waduh, namanya artis dong, yang artis kan nih. Nanti ya antologinya keluar, gue minta pakai tanda tangan ya. pakai cap bibir muah gitu ntar ada. Enggak. Terus abis itu apa? Udah jadi tapi stop banget itu waktu pas SMA karena harus pindah sekolah kan di luar kota dulu. Jadinya off semua selama sama SMA sampai kuliah. Tapi kuliah tuh pengen lagi baliklah ceritanya ke dunia film. Cuma papa itu masih ultimatum gitu. Nggak boleh sekolah yang hitungannya dosennya pakai tank topan. Jadi disuruh nyari sekolah kalau mau buat film atau mau buat apapun lah gitu. Yang dosennya Ya. bener, jadi pakaiannya yang dosennya sopan gitu. Udah akhirnya ketemulah di sekolah broadcast gitu. Jadi Oh, masuknya ke TV, wartawan kayak gitu. Jadi memang nulis itu udah seneng dari kecil. Ya udah jadinya ini yang kedua. Ya gitulah. Jadi kesehariannya cuma begini menemani bocil-bocil gitu. Terus ya udah kerja pun masih nulis naskah. Terus habis itu kan wartawan juga sempet. Jadi memang nggak pernah lepas dari nulis lah gitu sampai sekarang. Sempat lepas tapi sih yang bentar waktu pas dagang online. Tapi ya ujung-ujungnya nulis lagi. Ternyata lebih stres dagang online dibandingkan nulis. jadi kelihatannya Lita itu udah yang ditulis tuh macam-macam ya. Maksudnya mulai dari SD. SD itu nulisnya komik, bikinnya komik. Lalu pengennya jadi sutradara berarti bikin naskah kan gitu ya. Terus maksudnya kalau ngeblog dari tahun berapa tuh? Kalau ngeblog sendiri dari 2006. Waktu itu pas masuk transisi dari SMA ke kuliah ya. Jadi memang ngeblog tuh awalnya buat nabung naskah lah gitu. Karena kan memang pengennya jadi sutradara model ya J.K. Rowling gitu. Rencananya awalnya gitu. Jadi Aneh-aneh J.K. novel Rowling sendiri ya. difilmin lah ceritanya. Novel sendiri difilmkan. Awalnya gitu. Cuman ternyata enggak. Ya kan harapan ya namanya juga harapan. Terus akhirnya sibuk sana sini, fokusnya pindah-pindah. Jadi blog baru aktif lagi itu tahun 2016. Baru aktif lagi tahun 2016 sampai Menulisnya. sekarang. Oke. 2016 nulisnya. Pertama kali nerbitin antologi tahun berapa? Terbit antologi pertama tahun 2018. Oh, berarti memang dari 2016 ini lanjutnya ke antologi ya? Dari 2016 ya, lanjutnya ke antologi. Gimana sih pengalaman ini kan tadi ada 14 ya, 14 yang sudah terbit. Menuju 20 gitu. Cerita dong pengalamannya gimana sih pertama kali menulis antologi itu gimana? Pertama kali nulis antologi nggak sengaja. Jadi memang kan apa namanya? Kalau misalkan katanya orang-orang gitu ya, udah belajar untuk mencari tahu sendiri kalau misalnya mau belajar. Jadi awalnya tuh memang cari di Facebook. Facebook kan apa aja ada lah ya, sama kayak Google sekarang gitu. Jadi dari Facebook misalkan kelompok apa gitu. Nah ketemulah suatu penerbit gitu. Jadi kecemplung di situ namanya penerbitnya Rumah Media atau Rumedia. Nah itu di situ awal saya lah hitungannya belajar untuk buat antologi. Selain yang tadi udah disebutin Barani juga ada ibu-ibu doyan nulis. Nah sebenarnya awalnya gabung di IIDN itu saya gabungnya di yang doyan bisnisnya. Jadi IDB dulu karena kan awalnya pengen jadi ada khusus bisnis jadi online. ada doyan bisnis, ada doyan nulis lah. Nah jadi awalnya tuh yang belajarnya di dunia bisnisnya malah. Nah terus karena memang passionnya bukan di bisnis kali ya, mungkin nanti next baru. Tapi udah mulai sih bisnisin tulisan gitu. Cuma memang belum ini ya karena memang masih fokus ke anak-anak juga ya kan. Jadi memang setelah itu nyemplung lagi di nulis, terus
ketemu Romedia, nerbitin buku antologi gitu di sana, belajar jadi penanggung jawab antologi juga. Terus gabung lagi di Wonderland, belajar tentang cerita anak segala macem gitu. Jadi memang semua ditemukan di Facebook gitu. Kalau saya Oh, begitu. berarti Sambil ditemukan di medsos ya, lewat media sosial. lewat Di media situ. sosial, terus kan akhirnya nyempil ke grup WhatsApp-nya, ngobrol-ngobrol, terus akhirnya dikasih tahu lagi, ikutan lagi caranya gimana, nanya aja SKSD gitu. So kenal, so deket aja sama orang-orang desi. Ini sebenarnya walaupun kita nggak punya pengalaman, katakan ya, nggak punya, artinya baru kenal menulis, atau didasarkan kayak tadi dibilang Rani, niat menulis, gitu, yang penting niat, terus kita masuk ke komunitas itu informasinya akan banyak sekali ya. Maksudnya semua orang akan bantuin. Alhamdulillah ya, maksudnya komunitas yang saya ikutin juga itu orangnya baik-baik banget Kak Dwi. Jadi Oh, oke. apa ya, mau berbagi lah hitungannya. Alhamdulillah penulis-penulis itu murah hati gitu. Jadi misalkan nih, Kak, aku mau ikut pelatihan ini, ada enggak gitu. Biasanya nanti dikasih, kalaupun enggak gitu kan ada dari ininya, dari merekanya juga. Misalnya kayak INDN itu biasanya rutin kok ngasih pelatihan gitu. Atau dari Wonderland juga ada pelatihan, dari yang pokoknya banyak. Insya Allah kalau misalnya di komunitas biasanya akan ada pelatihan-pelatihan dari komunitas itu sendiri. Oke. Terus cerita dong, waktu pertama kali bikin antologi itu, aku benar ceritakan kita pernah ngobrol ya kan, Lid. Sebelumnya kalau lu sebenarnya pengennya bikin buku solo dulu nih, kan dari dulu udah pengen jadi kan ya, gitu. Terus kalau jadi ke antologi ceritanya gimana tuh? Untuk buku solo terpaksa aku pending dulu. Jadi mimpi itu harus pending dulu, tapi bukan berhenti karena ada prioritas yang memang harus didahulukan ya. Maksudnya kalau buku solo aku ngerasa nggak bisa kayak antologi yang hitungannya intens untuk apa ya namanya, konsentrasinya itu lebih cepat dibandingkan solo. Kalau solo kan harus ada feel-nya di situ, bener-bener konsentrasi di situ. Tapi udah ada dua naskah buku solo sudah kelar tuh, sudah ada. Cuma jodohnya dengan penerbit yang belum ketemu. Karena kalau penerbit kan namanya memang kayak kita cari jodoh ya, untung-untungan gitu. Jadi memang ada proses lah. Tapi insya Allah yakin pasti akan ada buku solo gitu. Oke, Target memang buku itu 15 lah, satu 15, 20, 50 gitu. Pengen lah apa, pasti. apa tuh Buku 15 solo. 25 buku solo. Buku 15, 20 buku solo lah, pengen lah. Kayak model-model yang lain pengen lah gitu. Tapi kan nggak sekarang. Kan menulis insya Allah kan sampai tua masih bisa menulis. Aset loh, menulis tuh aset. Aset ya, bener. Hobi yang Aset. aset ya. Satu-satunya yang tidak bisa dicolong adalah aset menulis ya kan, semua ide di kepala gitu kan, jadi kan memang hanya kita yang ngerti gitu, asetnya kita keluarin lah gitu. Jadi nggak bisa, jadi apapun ide sama-sama gitu, dan selama kita tidak plagiat insya Allah nemu jalannya sendiri. Asik. Jadi buku solonya tentang apa sih? Ada yang nanya nih, buku solonya tentang apa? Karena tadi memang fokusnya masih ke parenting, dua buku solonya tentang parenting semua gitu. Jadi yang satu parentingnya itu tentang apa namanya, bahan-bahan yang bisa dipakai di rumah, yang murah tapi bisa buat tumbuh kembang anak di usia prasekolah gitu kan. Yang satunya lagi lebih ke idol. Jadi pemilihan idola buat anak-anak gitu istilahnya kayak gitu. Jadi aku bahas dua di situ. Jadi sama minat baca dan memilih idola untuk anak itu dua naskah sudah selesai. Tapi memang ya doain aja lah, mudah-mudahan ada penerbit yang abis ini ternyata nyolek gitu kan. Udah di naskahnya di sini aja. Siapa tahu yang mudah-mudahan, kan kita nggak pernah tahu ya. Ini kan medsos ini nggak ada batasannya loh. Maksudnya nggak ngerti kan kita ya. Ya kan? Bisa membawa kita kemana kita nggak pernah tahu. Jadi kalau aku setuju sama Lita, ide nggak bisa dicuri. Jadi menulis itu adalah investasi, ya nggak sih? Jadi ini ada yang nanya idolanya Oni, siapa nih idolanya Opa Oni? Cerita dapat ide dari mana sih biasanya? Ini salah satu buku antologiku yang bahas tentang idola juga. Judulnya My Inspiration Idol. Di kamera ya. Di sini ada cerita tentang Jo Hyun.
Jong Hyunnya Shiny yang bunuh diri. Jadi ada sahabatku suka banget sama Shiny dan dia menuliskannya di sini. Ada di Oh, halaman 77. Ada di halaman 77 ya. Itu dia nulisnya terakhir itu adalah buat Shiny itu Jong Hyun dia bilang begini, untuk Jo Hyun Shiny Opa, apa Jong Hyun mengapa kau menyerah? Ini ada tulisannya. Jadi dia merasa depresi. Dia juga mengalami depresi waktu menulis ini, sempat mengalami depresi. Tapi dia merasa bunuh diri bukanlah jalan untuk menyelesaikan semua gitu. Jadi walaupun dia bangga dengan dia mengidolakan seseorang gitu ya, tapi kalau itu bukan menjadi contoh yang baik ya sudah tinggalkan gitu. Karena apapun keputusan dan pilihan kan tetap pada diri sendiri gitu ya. Jadinya memang harus selalu yang baik gitu. Kalau bisa kan yang membawa kebermanfaatan buat orang banyak. Jadi ini buku ada terinspirasi dari K-pop ya, K-pop idol adalah. Terus beberapa juga pernah aku tulis Kak Dwi di Drakor Class ya kan, tentang Ayah Asi. Jadi bukunya yang baru ya, Ayah Asi ya. Iya, dua terbaru tulisanku. Ini buku pertama yang aku bilang ada di Drakor Class. Ini lelaki terbaik yang ngomongin soal ayah gitu kan. Nah di Drakor Class aku tulis Ayah Asi gitu kan. Jadi tapi di sini bukan tulis tentang Ayah Asi sih, tapi lebih ke perjuangan para ayah untuk keluarganya lah kalau di sini. Terus kalau yang di sini ini yang terbaru, yang baru aja terbit masih anget, Jejak Pengasuhanku. Jadi ini di Jejak Pengasuhan. Jejak Pengasuhanku. Kalau kelihatannya kan iya memang ini Jejak Pengasuhanku. Ini ada 18 ini ada 18 orang perempuan kece-kece macam-macam juga, nggak cuma ibu rumah tangga ya, ada ASN, aparatur sipil negara, praktisi, dosen, guru gitu ya. Jadi benar-benar nulis tentang parenting. Jadi ku tulis juga di Drakor 18 Again ya yang kemarin baru tamat gitu kan, ada pesan-pesan parentingnya juga gitu lah. Wah, seru banget. Dari semua trilogi itu, yang paling berkesan yang mana sih? Semua punya cerita Kak Dwi. Ada masa-masa pas galau nulis itu ada ceritanya. Pas habis nonton drakor, pas habis nonton ada ide gitu nulis. Jadi masing-masing punya cerita, punya kesan masing-masing lah gitu. Jadi memang nggak bisa. Semua punya kesan cerita masing-masing. Kayak ini buku pas tulisanku lagi galau-galau ya. Pengagum rahasia. Pengagum rahasia. Oh ya. Ini galau-galau ya. Mau beli buku. Ini cinta tak sampai. Ini cinta tak sampai ini. One Side Love. Ini juga tentang pengasuhan. Ini lukaku. Jadi bukan pengasuhan sih, lebih ke korban bullying atau ternyata ada yang terkadang kan perceraian itu bisa menimbulkan luka. Jadi lebih ke luka-luka mana akhirnya membuat kita jadi sekarang dan bangkit dari luka, kayak gitulah ceritanya. Jadi memang aku lebih mendalami ke situ. Kalau ini cerita juga galau. Ini aku bilang teen lead. Aku teen lead nih, cerita yang teen lead lah gitu. Apa judulnya? Ini tentang masa-masa remaja SMA, The Winner. Tentang mimpi, The Winner, pemenang. Tentang mimpi, tapi untuk anak-anak SMA ya, maksudnya lebih ke itu. Jadi memang drakor membuatku semangat untuk terus menulis. Yang mana tuh ini? Coba cerita satu dong, ceritanya yang mana tuh kan? Yang abis nonton drakor atau gimana korelasinya abis nonton drakor terus gue nulis ini deh gitu. Kayak mana? Pengagum rahasia termasuk yang kutulis galau setelah nonton lupa. Pokoknya ada 3 drakor yang hitungannya aku sindrom banget second lead syndrome itu ya. Terus aku tulis di sini. Terkadang itu kan second lead syndrome itu lebih sakit dibandingkan melitnya gitu ya. Udah dia ngejar nggak dapet pula bete kan.
Ya udah, Ah, ah. jadinya aku tulis aja, aku buat yang versi bagusku gitu kan. Dia akan mendapatkan cewek lain. Hah, maaf ya kau female lead ya kan, kau tidak pantas mendapatkan opa aku gitulah cerita. Jadi ini ada kayak ini dong ya, alternate ending ya. Kayak gue nggak seneng tuh yang di drama, gue bikin akhir gue sendiri gitu ya. Kayak bikin akhir cerita sendiri. Kayak Lita, waduh, ini buffering bulitanya. Sebentar ya, drakor Mas Pangkat Simbodel, kita nantikan Lita supaya kembali lagi bersama dengan kita. Waduh, disconnect. Kenapa level? Aduh. Tapi luar biasa ya, Simbodel. Jadi dari nonton drama, kalau nggak suka sama endingnya, nggak terima ya. Apalagi ini khususnya buat para penghuni kapal Jipyong, saya rasa bersiap-siaplah membuat tulisan. Bersiap-siaplah membuat tulisan. Waduh, gimana nih? Kita sudah dipanggilkan lagi ya. Halo, aku kembali. Selamat Aduh datang ya, aku kembali. kembali. Jadi Maaf, tadi maaf. pick up Nggak tahu tiba-tiba out. nah itu kita di bisnis hiburan ini ya kan. Jadi maksud saya, maksud lu gini, kan dari nonton drama kena second lead syndrome, nggak puas sama ceritanya, terus artinya bikin versi cerita sendiri gitu ya, Lita ya. Ini ini kayaknya ada ini dia, uka-uka second lead syndrome. Setiap kita ngomongin second lead syndrome, kena ini kita. Hi, welcome back. Jadi ceritanya begitu kena second lead syndrome, apa ya? Rasa yang menyesakkan itu disalurkan jadi ini ya, jadi disalurkan jadi Oh, tulisan ya. harus. Biar tidak kecewa berkepanjangan dan bisa cepet move on, itu kan harus ditulisin gitulah. Jadinya ya udah tulis aja gitu. Jadi Kayak kayak abis ini nih kayaknya bakal ada tulisan baru setelah startup gitu kan. baru tadi waktu kita glitch sebentar ya, agak error, itu aku juga bilang nih kelihatannya ya, para penghuni kapal Jipyong siap-siap menuliskan ending masing-masing kelihatannya ya. Oh, dan nanti drakor terus nanti kita ini loh, nanti kita lah di sabotase sama tim sebelah kan, jangan diomongin di sini nggak enak. Aduh. Ya udah. Terus gimana ceritanya? Apa ide-idenya selain dari drakor tadi kan? Gimana? Dapat ide dari mana sih? Itu kan temanya macam-macam banget tuh ya. semua Ada semua berbagai kehidupan bahasa. perjalanan hidup bisa dijadikan sebuah ide yang menarik kakak. Semua perjalanan hidup, kenangan mau buruk mau mau bagus, bisa dijadikan ide. Yang penting berani nulisin aja gitu. Awalnya adalah berani untuk menulis minimal satu goresan coret aja seret gitu, itu tuh kita udah termasuk apresiasi bahwa kita berani menulis gitu. Misalkan dengan kata-kata dear diary, hari ini aku sudah, nah itu aja sudah sangat benar-benar apa ya, ya udah gitu, itu salah satu apresiasi untukmu bahwa hari ini kamu benar-benar luar biasa, itu dari tulisan. Jadi apapun hasil tulisannya ya udah dinikmati aja gitu, semua itu proses belajar sih kalau menurutku. Jadi menulis itu buat Lita adalah salah satu cara untuk mengapresiasi diri sendiri ya. Betul, apresiasi diri sendiri, penyembuhan diri sendiri, bikin waras juga gitu kan, banyak hal lah. Jadi memang apa ya, aku pun kalau misalkan kesel sama suamiku biasanya aku nulis nulis Oh surat. gitu, penulis surat.
Nulis Ya surat maksudnya ada buat kan gini, kalau misalnya tulisan itu kan 2 dimensi ya, jadi tergantung yang bacanya kayak gimana, betul ya. Misalnya saat ini kita lagi dongkol gitu, jadi bacanya bisa marah-marah semua tuh tulisan gitu, atau kita sensitif. Tapi dikala misalkan kita positif, hasilnya juga akan positif kan, itulah tulisan, jadi bener-bener 2 mata pisau gitu. Nah jadi kalau misalkan daripada aku meledak-ledak gitu dan aku tidak bisa mengeluarkan kata-kata, biasanya dari dulu papa mamah juga gitu ya, udah lo tulis aja, nanti papa mamah baca dikala papa mamah sudah senggang. Jadi kalau misalkan dulu ngasih proposal nih, permintaan misalkan mau beli tas baru aja gitu dan aku nggak berani ngomong, aku nulis. Itu kayak gitu. jadi dari kecil udah bikin proposal ya. Artinya Iya, udah misalkan tuh gitu, kalau misalkan gitu ya nggak berani gitu nulis, pah, tasku udah bolong gitu kan, atau sepatuku udah tak layak pakai, aku mau gitu, dibelikan yang baru gitu. Itu tak selipin di ini gitu, kadang-kadang kayak gitu sih dulu. Terus kalau misalkan ada beberapa dulu permintaan untuk minta izin suami mau apa, mau ngelamar ke rumah aja, aku nulis surat sama bapakku, karena kan aku mikir gimana caranya ya, biasanya aku tak pernah mengenalkan laki-laki ke rumah gitu kan, terus tiba-tiba ada yang mau ngelamar gitu ya, aku nulis surat ke bapakku, "Pak, ada laki-laki yang mau ya gitu, aku tuliskan dalam surat gitu." Jadi menulis itu menyelamatkan diriku juga lah gitu. wow, aku baru ini baru tuh. Makanya ya gue suka dengan komunitas Drakor Class dan ini karena setiap kali bercerita dengan teman-teman ini ada kisah baru gitu loh tentang menulis. Iya tentang menulis, bagaimana menulis itu menolong. Kayak ini ya banyak banget gitu. Jadi artinya Lita dari dulu juga sudah membiasakan diri apa ya, menyalurkan isi pikiran ke dalam bertulis gitu ya, Jadi memang menyalurkan. pokoknya menulis tuh inilah sumber beneranku untuk menyelamatkan macem-macem. Jadi Wah, beneran apa ya? eh ya pokoknya karena menulis aku tetap waras dan bahagia aja intinya. nice, canggih, keren banget. Terus apa nih ya? Ada yang nanya, apa sih yang disukai dari kenapa biasnya bisa itu tuh VIP dan Aku kalau punya syarat sendiri kakak untuk memilih bias. oh tuh Jadi coba ada beberapa syarat lah. Kalau mau mampir-mampir ke blogku, adalah di situ ku tatap di sini. oh Syarat gitu. memilih idola ala saya gitu ada. Coba ceritain dikit kok bisa. Ini kan sampai 3 nih. Yang jelas pasti K-pop, kalau IP, misalkan Ahin, dan Jisung gitu. diriku senang seseorang itu harus first impression. Jadi ada getaran di awal ya. Kalau misalkan mau dia seganteng apapun gitu ya. Ya mohon maaf, Uri PH itu tidak menggetarkan hatiku, jadi aku tidak bias padanya. Mohon Itu kan maaf ya. bukan masalah Ya itu kan selera. selera kan, itu kan selera. Makanya aku bilang, aku minta maaf loh, itu paling banyak fanbase-nya loh. Kan nanti kalau aku dibully, aku takut. Gak Aku apa-apa. takut. Jadi Cerita itu tentang loh terus. biasnya aja dong. Cerita tentang biasnya aja. Gimana? Kok Jadi bisa apa ya? Ada harus ada getaran pertama. nah, salah satu Pokoknya aja. ini pokoknya getaran pertama. Jadi hitungannya pertemuan pertama begitu menggoda. Nah, aku tatapan pertama melihatnya harus ada getaran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia harus berprestasi. Ya iyalah, masa idola dia biasa-biasa doang tuh nggak cocok di aku. Minimal Oh dia gitu. pernah lah menangin new best actor, new best actress gitu kan. Ya pokoknya yang memang harus diidolakan gitu. Ya dia layak diidolakan gitu. Nggak cuma ganteng doang, tapi aktingnya kentang-kentang gitu kan. Ya enggak lah. Maksudnya ataupun aktingnya apa mukanya jelek tapi aktingnya bagus, ya imbang lah ya gitu kan. Masa ya mukanya nggak enak kan gitu. Jadi ya memang harus berprestasi, terus mukanya juga oke, bodinya yang harus bikin ya gitu lah. Jadi memang ada ada kriterianya. Tapi yang pasti harus berprestasi ya. Harus Berprestasi. Jadi kalau misalkan dia serius, misalkan mau dari bawah, kayak aku suka suka banget sama Big Bang, suka banget sama G-Dragon. Dia itu udah 14 tahun jadi trainee dulu sebelum dia terjun ke dunia K-pop gitu. Jadi dia 6 oh, tahun di SM Entertainment gitu kan, terus baru ke YG. Di YG pun itu dia cuma jadi office boy dulu, bukan office, siapa sih?
ngelayanin yang idola-idola duluan gitu. Jadi bikinin kopi seniornya lah segala macem. Terus sempat jadi penari latar dulu, barulah dia debut. Jadi bener-bener perjuangan dari Dari bawah gitu. Jadi ya jadi bener-bener perjuangan dari bawah. Terus akhirnya bisa setenar yang di tahun 2012 lah terakhir sebelum mereka wamil ya. Nah, akhirnya sampai sekarang kan baru katanya mau comeback, jadi diriku juga deg-degan gitu ya, comebacknya jadi gimana gitu kan. Bukan jelek ya, pasti aku sih yakin dia pasti bagus banget karena dia orangnya abis lah gitu. Nah, jadinya perjuangan itu yang membuatku bahwa mau dalam sesulit apapun, kalau kamu tidak pernah lepas dari mimpimu dan kamu punya satu tujuan, ya udah kejar terus gitu. Dan kita nggak akan pernah oh tahu dari jalan mana kita akan dapat gitu. mimpi itu Iya. sih jadinya yang membuatku tak pernah menyerah. Kayak gitulah. Agak, ya, iya sih bener banyak sebenarnya apa ya, walaupun kata-kata kan banyak juga ya yang nggak agak miring ya tentang Hallyu Wave ini ya, artinya dengan K-pop, dengan drama, tapi sama aku setuju sama Lita. Mereka tuh punya totalitas yang apa ya, totalitas yang luar biasa ya. Apalagi nih baru Jadi memang memang nonton juga kan. sama mereka sebenarnya bukan bukan karena ya oke lah, mungkin kalau masalah baju minim segala macam minim itu kan masalah apa ya, budaya ya. Masa kita nggak pernah bisa membenturkan budaya Indonesia dengan budaya Korea karena memang jatuhnya juga lain, nilai-nilainya juga lain, banyak yang lain. Tapi yang perlu kita ambil adalah ya udah hal positifnya aja gitu. Yang jelek jangan diambil dong, ya kan, disaring. Ya udah jadi pelajaran. Kalau misalkan nggak perlu ini ya udah dibuang gitu kan, nggak usah dibikin masukin ke hati lah, nggak enak gitu kan, ngapain harus masukin ke hati. Yang buat Betul. bagus-bagus aja kita jadiin pelajaran gitu aja sih kak. Ya udah Setuju. simpel itu. Saya mencintai siapapun idolanya ya, nggak cuma siapa, nggak cuma Korea aku cinta gitu kan, Bollywood pun aku cinta gitu kan, ya nggak tahu. Kesannya ya bener loh. Cinta pertamaku tuh justru bukan Korea loh, cinta pertamaku adalah Sarukan gitu kan, maksudnya aku Kan, muncul juga, keluar juga namanya. Asik. Terus, aku tuh cinta pertamanya gitu kan, jatuh cinta dia tuh di Kucutahe dan di luar Dulhania Le Jengge gitu kan. Aku hafal semua koreografi narinya gitu. Aku mencintai semua koreografi narinya. Jadi kalau zaman dulu ya itu kan ya apa, dance dance yang kayak di mana? Di time zone itulah. Kok nyebut merek ya, maksudnya itu aku tahu di tuh di game-game itu ya, game-game ya, itu ya. nari-nari kan kalau sekarang kan Korea semua. Coba kalau di zamanku dulu ada India tuh kali gue main mulu tuh di situ. Iya. Aduh, keren banget, keren banget. Jadi kayaknya Lita ini memang bener total ya kalau tuh suka sesuatu itu artinya pertama nggak gampang suka sesuatu. Tapi kalau Litanya udah suka, ini ya suka Aku banget mencintai ya. dengan tulus. Oh, oh, keren banget tuh. Ada nih, coba nih. Komen dari Bunda, cinta pertama Bunda, Hema Malini, Oh asik. iya, itu lebih lama lagi kak. Itu angkatannya Amita Bachchan. Itu angkatan Amita Bachchan. Kalau saya masih masih agak sedikit lebih maju dikit lah ya. Tapi aku tahu itu. Aduh, ini coba ada yang request dong. Bisa mariin dia? Aduh, sekarang udah lari kan. Maksudnya aku sekarang untuk musik aku mengurangi ya karena eh, satu aku merasa kayak tante-tante nggak tahu diri kalau aku harus mencintai K-pop yang sekarang gitu kan. Habis umurnya jauh banget. Hati masih G-Dragon ya? Aku pokoknya Big Bang, pokoknya seangkatanku lah, Suju gitu, oke lah. Maksudnya masih ya itu kan ya, kalau aku panggil opa masih pantes gitu kan. Kalau untuk yang di bawah itu aku ngerasa nggak pede gitu untuk memanggil. Ntar dia tiba-tiba panggil tante, lu ponakan gue bukan, siapa bukan gitu. Ini nggak Acuh, pede. acuh. Ini nggak pantas gitu. Nah jadi dan aku juga nggak pengen anak-anakku terpapar Korea ya, maksudnya belum saatnya lah, bukan nggak mau, tapi dikala dia belum nemu pijakan yang apa ya, ngerti benar dan salah secara bener gitulah, itu tuh aku pengen dia nonton yang ya memang layaknya anak-anak lah gitu. Belum 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 yang dia harus memilih
oh kayak Ya, gini nggak boleh ya, tuh belum gitu. Menurutku memang kan belum. usianya dia juga belum seperti itu gitu. Jadi Ya, ya. ku saya yang memilih lah, itu mana saya yang memilih. Jadi untuk K-pop ku stop dulu. Jadi untuk musik banyak yang ku tinggalkan lah. Paling banyak sekarang memang nonton jadinya. Jadi memang hanya film ya, film, drama gitu. Masih itu sih. Jadi artinya balik lagi ya, kita kan punya prioritas, Lita punya Betul, prioritas, kita punya anak menjadi prioritas, kita punya prioritas. pilihan. Mm-mm. Bener. Kita Jadi punya walaupun pengen banget, tapi demi-demi ya, anak-anak kan nanti bisa kena efeknya kan gitu ya, bisa ikutan gitu, padahal belum ngerti. Kalau Litanya kan udah ngerti kan gitu ya. Jadi ya ngerti gue. Jadi keren-keren banget. Soalnya aku termasuk yang ini apa buah yang udah demek sebelum waktunya kak gitu. Jadi aku ngerasa jangan anakku kayak aku lah. Apa tuh demek? Demek sebelum waktunya aja antologinya 20. Apa kabar loh? Ada nggak sih? Sebelum Nggak so waktunya maksudnya 20 kan jadi gitu. kan orang tuh kadang kadang gini ya, orang itu bilang masa SMA itu masa terindah ya. Kan itu Hmm, banyak yang begitu ya. Cuma buatku ya. itu masa terindahku tuh bukan SMA. Masa terindahku itu SMP. Masa terindahku SMP. itu SMP. Oh, SMP. kenapa? Bedanya apa tuh? Ya pokoknya aku menemukan cinta-cinta monyet di situlah, terus aku menemukan idola juga di situlah gitu kan. Jadi tolak ukurku tuh di SMP gitu. Nah, pas SMA adalah di masa aku adaptasi bahwa apa yang aku pelajari selama ini ternyata tidak semuanya benar, dan dunia yang ternyata aku pikir bersahabat itu belum tentu gitu. Jadi di SMA tuh bener-bener aku merasa oh ternyata tuh orang tuh ada yang kayak gini tuh gitu. Jadi bener-bener apa ya, proses pendewasaan itu di masa SMA gitu. Jadi masa mainku itu dari SMP, tapi SMA aku udah harus mulai istilahnya apa ya, kayak lo besok mau ngejadi apa sih gitu tuh di masa aku SMA kak. Jadi SMA tuh kayak titik yang bosen gitu apa ya, aku udah pernah lihat ini di SMP, jadi kayak ada merasa titik jenuh tuh waktu aku di SMA. Jadi dikala orang baru mau main aku tuh udah yang udah gitu. Dan salahnya mungkin ya karena dulu aku sekolah kan sempat jadi satu ya, jadi SD SMP SMA. Nah jadi kadang-kadang waktu ke SD ngeliatin anak-anak SMA, wah gitu. Jadi udah belajar dari kanan kirinya udah terlalu, makanya aku bilang buah sebelum waktu udah demek. Oh, Udah artinya demek. Lita eksplornya tuh di SMP ya? Eksplorasinya banyak di SMP. SMP ya. Jadi di SMA tuh udah, nah ini gue udah tahu, ini gue udah tahu ya gitu Iya, ya. Jadi udah kayak udah, titik yang jadi bukan mencoba lagi untuk yang apa ya, eksperimen aneh-aneh gitu. Jadi SMA itu hmm, adalah saatnya untuk mengukir mau mau apa, terus kerja di mana tuh dari aku SMA udah kayak gitu. Jadinya nggak itulah. oke. Ntar ya Lit, aku lihat ada pertanyaan nggak ya? Aku ngerasa itu loh nanti malu. Ngerasa kayak gak pantas. Jangan dong, udah punya 14. Nah, buku tadi bisa kita beli di mana tuh? Buku-buku. Silakan aja sih hubungin aku nanti. Kalau kalau yang buku-buku kan aku karena ada yang India, ada satu buku yang hitungannya dia di Insya Allah sih di seluruh Indonesia ada, karena ini tayangnya aduh terbit di Gramedia kakak. Ya, Ini bukuku yang terbit di Gramedia. ada Ini dia, ada dia di di hatiku. hatiku. Iya, ini buku terbit ini antologi juga, tapi dia terbitnya di Gramedia, maksudnya diterbitin sama salah satu anak anak Gramedia, Quanta Books. Itu apa namanya? Ini kumpulan quote loh, padahal ini kumpulan quote bukan cerita, ini hanya quote aja, tapi quote motivasi gitulah. Itu ada di Gramedia. Kalau yang lain ini kan di penerbit India kak, jadi memang harus kayak modelnya sistem PO lah. Jadi apa namanya, pesen dulu nanti baru dibuatin gitu, kayak gitulah ceritanya. Oke, gampang nanti nanti bisa lewat link langsung ya kalau mau pesen ya. Ya gitulah kira-kira. Maksudnya bukan Iya, bukan belinya di aku, enggak, cuma aku hanya nanti menjembatani aja kayak gitu. apalagi nih kita kita udah mau kelar. Kita sebenarnya kita Yes, sudahi yes. sebelumnya. Ini udah terima kasih banyak loh Lita share-nya.
Aku Full. yang terima kasih. Aku dapat hal yang sama ya dengan bicara dengan Lita, dengan bicara dengan Rani, itu hal yang sama bahwa menulis itu kalau Rani bicara itu soal niat gitu. Niat lu niat aja, nggak usah pikir ini itu apa mau ngapain gitu. Niat lu tulis aja gitu. Itu pertama. Yang kedua harus berani kayak kata Lita ya, berani aja nulis dan menulis itu kita melihatnya supaya nggak jadi beban. eh, Menulis itu apresiasi sama diri sendiri gitu ya, ya kan? Jadi aku pernah baca juga tuh beberapa kali di mana-mana. Menulis itu sebenarnya buat diri sendiri, bukan buat. Tapi syukurnya ketika kita menulis buat diri sendiri, kan kita mau bagi ke orang lain juga ya, biar orang lain pun mendapatkan apa ya ilmu, mendapatkan apa ya manfaat yang kita terima dari tulisan kita itu sendiri kan gitu ya. Pas yang buat aku semangat ngeblog adalah dikala tulisanku dikomentari kayak gini. Walaupun aku merasa tulisan blogku nggak sekeren-keren yang mungkin nonton acara kita sekarang, Kak. Itu ya. Karena tulisanku tulisan receh. Tulisanku tulisan receh. Masih banyak yang lebih hebat. Aku mendisklaimer bahwa aku masih belajar dan banyak yang lebih hebat. Ya, aku tulisannya receh banget gitu. Cuma dikala seseorang bilang bahwa Kak ternyata aku bisa ngambil positif loh dari tulisanmu di blogmu yang sederhana itu udah salah satu buat aku untuk terus memotivasi tulisanku untuk menjadi lebih baik itu. Terus dikala orang lain bilang Mbak Lita apa namanya gila lo drakoran nulis lo kayak gini berapa jam sih lo tidur gitu kan ya itu dapur gue gitu kan yang penting 5 jam berkualitas atau 7 jam berkualitas gitu kan ya itu udah sangat apa ya pokoknya dibuat happy gitu maksudnya jangan sebenarnya drakor itu hobinya sama kok kayak hobi yang lain gitu ya hobi masak gitu hobi ya sama gitu sama kayak layaknya hobi yang lain dikala kita sudah hobi pasti kita akan mencari apa ya waktu maksudnya hanya setengah jam tapi misalkan itu berkualitas itu udah mood booster banget sangat mood booster ya. apapun ya nggak cuma drakor ya apapun jadi pembagian waktunya mau kayak gimana itu sebenarnya pinter-pinter di kitanya aku pun masih ngerasa pembagian waktuku sangat jelek karena aku tidak setrika ya kan aku habis cuci langsung yang harian langsung dilipet udah gitu maksudnya ada banyak yang lebih rajin dari aku pasti ya kan jadi aku merasa ya sudah gitu tapi aku bahagia yang penting adalah kita bahagia apa ya pokoknya aku bahagia dengan kehidupanku jadi aku tidak akan membandingkan kehidupanku dengan orang lain karena jalannya beda gitu. Benar. Memang jalan hidupnya beda gitu. Benar, ya buat apa gitu membandingkanku dengan Kak Dwi ya tambah nggak mungkin gitu Kak Dwi misalnya anak terakhir aku anak tunggal tambah tidak mungkin kan harus dibandingkan gitu. Oh ya kan Lita 14 gue blog aja sangat lu gimana bandingin ya Lita yang penting hebohnya kenapa karena kita satu hati kita senang menulis itu kan istilah itu yang menyatukan kita ya kan yang nyenengin kita juga drakor ya kan opa kita hampir ada yang sama kayak gitu lah maksudnya ambil yang positif aja bener yang penting gimana supaya bisa bahagia tapi bahagianya juga tidak dengan derita orang ya kan artinya bahagia kan kita nggak ngomongin orang tapi kita memotivasi orang bahwa hey dengan hobi misalnya nonton lah atau dengerin musik aja dari lirik musik pun kita bisa nulis kok gitu. Aku ada yang lirik musik yang kutulis ya hitungannya benar-benar menginspirasiku aku tulis di blogku gitu. Jadi memang aku merasa keping apapun kenangan itu ya tulisin aja gitu ya ini ada tadi aku seneng nih ada tulisan dari kakak siapa ini itu bilang Kak Zahra receh buat orang tapi bisa jadi receh buat kita tapi bisa buat harta karun orang lain itu ya aku merasa dikala itu dapat ke aku itu motivasi banget gitu dan itu yang akan terus ku gali lagi bahwa apa sih yang harus bisa ku berikan lagi buat orang lain agar dia terinspirasi itu sih Kak sebenarnya sampai saat ini. Aduh mantep Mbak udah kayaknya nggak perlu dikonklusi itu semua kalimatnya Lita sudah merupakan konklusi
Ya kan, jadi semoga para pendengar yang ikut IG Live kali ini bisa dapet ya kan, dan kita kan juga share nanti ini ya kita oh ya kan, dan Podcast sekarang udah punya YouTube ya, udah ada di YouTube, jadi video ini juga akan kita share di YouTube. Oke, Lita, terima kasih banyak ya. Ini kayaknya gue menurut gue nih paket komplit nih, Lita nih. Udah hobinya banyak, suka ini, suka itu, dan semuanya jalan ya. Bisa, artinya coba manajemen waktunya aja katanya belum beres. Belum beres. Karyanya banyak nih gitu. Dan terus kita pakai hobi kita, apapun yang kita sukai, bisa kita pakai buat jadi mood booster. Artinya menjadikan kita lebih produktif ya, hobi apapun itu, termasuk nonton drakor, seperti anak-anak drakor kelas, right? Oke, sip. Kalau gitu ini kita tutup dulu, jadi tinggal sekalian, kita mau udahan nih ngobrol barengnya dengan dua teman sekelas kita sebagai penulis buku antologi. Semoga teman-teman semua dapat manfaatnya, bisa dapat banyak informasi yang berguna. Kalau ada salah-salah kata, kita mohon maaf. Semoga teman-teman sekalian akan terus membaca tulisan kami di Drakor Class. Jangan lupa follow semua akun Drakor Class yang ada di berbagai medsos. Kita ada di Facebook, kita ada di Facebook page, kita ada di Instagram tentunya. Kita punya YouTube. Jadi mohon di subscribe dan di like, dan kita punya TikTok. Itu yang terbaru dari Drakor Class, kita punya TikTok. Oke, terima kasih Lita buat waktunya, dia teman-teman sekalian. Terima kasih sudah dikasih kesempatan cerita 20.000 kata. Kalau jadi tulisan kita udah berapa hari nih ya? Udah setoran sampai habis ya, dapat batch. Oke deh. Kita nanti kalau misalnya link YouTube-nya boleh buat setoran di klip nggak sih? Itu ide baik sebenarnya ya. Kayaknya kalau gue tulisannya bener. Kalau percakapan Inggris, gue udah lebih 300 nggak sih? Nggak. Nanti kita hubungi ya klip ya. Boleh nggak dalam bentuk video gitu? Ya, oke. Oke, skip kalau gitu. Terima kasih sekali lagi Lita, terima kasih Rani yang tadi ya masih nonton mudah-mudahan. Terima kasih Cibudel sekalian. Semoga kita semua sehat-sehat dan ketemu lagi di IG Live minggu depan. Annyeong.